Sebelumnya selamat malam. Terima kasih udah bersedia hadir dalam sesi konseling malam ini. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, gua Wahid, umur gua 21 tahun. Kemarin kan udah ngechat juga gua kan, udah ngechat gua. Mau cerita apa ya bang? Jadi gini, gua kemarin tuh sempet dicomblangin sama teman kampus gua. Gue juga kan udah sebelumnya udah lama nggak terkait hubungan apa-apa ya, karena gue juga mau pacaran, tapi sekarang gua mau coba lagi nih. Oke oke. Emang ketemunya pertama gimana nih, siapa orangnya? Kalau ketemu sih belum pernah, cuma waktu itu kemarin tuh cuman dari status teman aja sih, juga lihat orangnya kayak gimana, jadi baru DM an. Berarti belum pernah ketemu langsung. Belum. Oke oke. Emang yang bikin lu sedikit interest sama dia tuh apa sih? Sebenarnya sih dari bangunan, dari fisik sih ya, karena kayak kelihatannya tuh kayak cakep, alim gitu, itu sih. Gitu ya. Terus kalau lu lagi chatting sama dia tuh lu ngerasa gimana? Ada yang ngerasain nggak, kayak lu seneng mungkin? Iya, rasanya sih kayak senang, kayak gimana ya, kayak dulu awal baru PDKT lagi deh, kayak dulu pokoknya. Tapi selama lu kan pasti udah chatan sama dia kan, diam-diaman. Nah itu tuh selama lu berusaha buat diam-diaman komunikasi sama dia, ada tantangan tersendiri gak? Kalau buat tantangan sih ada, karena dia, menurut gue dia alim, dia itu kan guru di sekolah agama gitu ya, jadi gue ke dia juga kayak rada jaga image gitu. Tapi gue kan orangnya aslinya beda gitu, sama dia tuh kayak bertolak belakang. Berarti dari segi religius lah ya, yang bikin sedikit insecure lu buat. Iya, itu yang bikin gue tertarik, tapi itu juga yang bikin gue insecure. Tapi walaupun itu lu pernah mikir gak? Tapi sebelumnya boleh tahu gak lu udah berapa lama komunikasi sama dia? Kalau sama sekarang sih hari ketiga sih ini. Oh, berarti memang masih baru-baru banget Baru ya? banget. Tapi lu pernah coba buat tetap gerak-gerak terus, maksud gue bukannya gerak apa ya, lebih ke berusaha terus gak dari lu yang ngerasa insecure karena religiusnya? Gue juga sih coba imbangin sih. Itu juga gue jadi motivasi gue buat memperbaiki diri gue, cuma mikir realita yang sekarang kayaknya gue agak jauh aja dari dia gitu. Tapi menurut lu ya, lu tuh orangnya kayak gimana sih? Menurut diri lu sendiri, lu tuh orang kayak gimana? Kalau gue, diri gue sendiri gimana ya, gue juga bingung sih kalau untuk diri gue. Kalau gue sih lebih suka main-main untuk sekarang ya, suka main-main dalam arti kayak nongkrong, ketemu teman gitu sih. Oke. Jadi kalau buat serius tuh ya kayaknya belum. Terus kalau lu pernah ngerasa gak, atau kayak dengan diri lu yang sekarang ini, lu dengan itu lu pantas juga buat disukain atau dicintai? Nah itu masalahnya bang. Kalau buat sekarang gue merasa benar-benar kayaknya nggak pantas buat dia gitu. Karena hal tersebut. Iya, tapi gue ngerasa kayak dia tuh cocok gitu buat gue nanti, buat lebih seriusnya cocok lah orang kayak dia, tipe kayak gitu. Terus sekarang komunikasi lu sama dia gimana? Lu ada harapan tersendiri gak dengan yang lu secara langsung kayak insecure dari segi religiusnya? Ya gue sih berharap sih kalau buat hubungan kayak chatan sekarang sih tetap kayak sekarang aja gitu, nggak terlalu sering, tapi tiap hari tuh saling berkabar aja. Yang penting ada hubungan lah, tetap jaga komunikasi, tapi gue juga nggak berani yang terlalu intens, masih jaga jarak. Tapi lu pernah mikir gak kalau misalnya kayak dia tuh suka sama lu? Kalau itu sih enggak, soalnya kan emang baru juga kan. Dia juga, kata temen gue juga, dia juga orangnya nggak suka pacaran, dia juga nggak mau pacaran, sama kayak gue sekarang juga sih. Dia maunya langsung yang serius. Berarti emang udah
nggak bisa main-main ya. Iya gitu, gue juga udah capek lah kayak gitu, udah pernah ditinggal gitu juga kan. Tadi kan sebelumnya kan lu udah bilang kalau insecure dari Regius dan itu mungkin bisa diperbaiki dari diri lu kan. Iya benar. Selain itu ada alasan lain nggak? Ada sih, soalnya waktu lalu itu gue kecelakaan, jadi karena itu jadi gue nggak kerja selama 6 bulan lah. Nah jadi sekarang tuh gue harus mulai dari nol lagi soal pencapaian gue atau nabung segala macem. Makanya gue belum berani lah buat lebih serius juga itu. Berarti kecelakannya parah juga ya, sampai butuh recovery sampai 6 bulan ya. Iya, jadi kemarin tuh gue sempat patah kaki gue, jadi nggak bisa kerja. Nah sekarang nih makanya gue pengen ngedeketin dia juga, bingung gimana karena gue juga dari nol. Oh iya bang, ada satu hal lagi, alasan utama yang sebenarnya gue belum berani seriusin dia. Jadi sebenarnya tuh gue masih belum move on dari orang sebelumnya. Tuh. Emang hal apa sih yang bikin lu jadi susah move on gitu sama orang sebelumnya? Waduh, sebenarnya banyak banget bang. Dia tuh kayak baru dia doang yang gue temuin tuh yang bikin ngerasa gue jadi diri sendiri. Gue ke dia tuh bebas, kayak gimana ya, kayak ke temen aja lah gitu. Jadi itu tuh benar-benar kayak pacar juga, teman, sahabat. Pokoknya dia benar-benar sefrekuensi juga. Banyak hal juga yang first impression gue lakuin sama dia. Itu sih bang. Terus sekarang emang kalau boleh tahu kenapa udah nggak sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya, yang sekarang udah sama orang lain lah. Nah karena tadi yang gue bilang tuh, gue ngerasa gue bisa jadi diri sendiri di depan dia, gue chatan selalu nyambung gitu. Nah sekarang sama yang orang baru gue pengen coba ini, chatnya tuh beda. Serasa kadang kayak gue nyoba gimana ya, susah lah, nggak jadi diri sendiri gitu. Lu kayak masih mencari buat sosok kayak orang sebelumnya itu. Itu juga, tapi lebih ke karena yang sekarang itu kan gue jadi jaim ya. Jadi kadang gue ngerasa kayak capek sendiri, kayak ini kayaknya bukan gue deh, kayak ngerasa gitu. Ngerasa feelnya beda ya berarti? Iya, kayak sebelumnya tuh gue selalu bebas bercanda apa diterima. Kalau sekarang gue ke yang ini mau bercanda apa tuh bingung, takut nggak masuk atau malah nyinggung. Butuh adaptasi lagi berarti ya? Iya, mungkin sih bang itu aja yang pengen gue ceritain, yang ngeganjel di hati gue. Soalnya gue nggak tahu sih mau cerita siapa lagi. Ya udah kalau gitu sebelumnya makasih udah mau cerita dan terbuka sama gue juga tentang apa yang lu rasain. Kalau misalnya nanti masih ada yang mau ceritain atau emang waktunya belum pas, nanti lu bisa chat gue, nanti gue datang lagi buat sesi konseling selanjutnya. Oke bang, terus kalau gue mentok lagi gue hubungin lo lagi ya. Oke. Thank you ya. Oke, thank you.